Penguasa Kuil Surgawi, Bab 223. Pada saat yang sama, di markas besar Kuil Tianshan di medan perang luar, Qian Mian juga menerima berita tentang bala bantuan dari 3 departemen perang luar negeri. Wajah Qian Mian langsung menjadi pucat, dan informasi intelijen di tangannya langsung jatuh ke tanah. Tidak bisakah kita menang? Saat ini, Qian Mian duduk di kursi dengan putus asa. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, 6 kaisar puncak di masa kejayaannya, 30 raja puncak, hampir 100 dewa perang, dan 60.000 legiun asing paling elit. Qian Mian tidak berani menghitung lebih jauh, karena meskipun dia menghancurkan seluruh kuil surgawi ke dalamnya sekarang, itu tidak akan cukup. Tuan Istana, di mana Anda? Mengapa Anda belum membalas pesan saya? Tuan Istana, apa yang harus dilakukan kuil surgawi kita? Bagaimana saya harus memutuskan? Jika Anda adalah penguasa istana, bagaimana Anda akan memutuskan? Qian Mian menjadi sangat putus asa dalam kebingungan. Dia hampir secara tidak sadar meneruskan informasi intelijen yang dia terima kepada beberapa orang kuat dari kuil surga yang bertempur di luar. Dan pada saat ini, ketika dia memanggil Xiao Tians di dalam hatinya, jauh dari perbatasan utara kerajaan naga, jauh di dalam istana bawah tanah, Xiao Tians masih memejamkan mata, mencerna warisan yang diberikan kepadanya oleh dunia. Xiao Tians tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan sekarang dia benar-benar melupakan perjalanan waktu. Hanya saja aura di tubuhnya terus berkembang. 2 atau 3 jam kemudian, saat itu sudah jam 4 pagi di medan perang di luar wilayah, dan Zan juga bergegas kembali dari kerajaan naga. Tapi begitu dia kembali, dia merasa serius dan tertekan. Saat berikutnya, setelah kembali dari perang, 4 raja surgawi dari kuil surga berkumpul kembali. 4 raja surgawi juga terdiam saat ini. Lu menatap Zan dalam-dalam dan bertanya, mengapa kamu kembali lagi? Apakah orang-orang itu akan membiarkanmu kembali? Zan tersenyum pahit dan berkata, tidak apa-apa. Mari kita bicarakan hal ini setelah pertempuran ini. Sekarang adalah waktu yang paling menguji kita berempat. Apa yang harus kita lakukan jika kakak tertua tidak ada di sini? 3 departemen perang utama di luar wilayah telah menambah pasukan mereka, dan 5 pertempuran tersisa kementerian juga sedang mempertimbangkan untuk menambah pasukan saat ini. Kemungkinan besar mereka akan dipaksa oleh 3 divisi perang lagi dan terus menambah pasukan akhir. Kalian semua tahu karakter kepala istana. Jika dia tahu, dia akan melakukannya. Kuil surga pasti akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setelah terdiam beberapa saat, Mi mengangguk dan berkata, kalau begitu, ke-3.000 prajurit kuil surgawi mungkin. Semuanya mati dalam pertempuran. Setelah Mi selesai berbicara, 3 orang lainnya berhenti berbicara. Akhirnya, An menatap Lu dan berkata, Li, kamu yang memutuskan. Sebelum kepala istana pergi, dia memberimu hak untuk berbicara. Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Lu memandang ketiga bersaudara itu dengan ekspresi serius dan berkata, apakah kalian semua telah menembus tingkat menengah tingkat kekaisaran? Setelah Lu selesai berbicara, An, Zan, dan Mi mengangguk. Kemudian Lu mengangguk dan berkata, kami berempat adalah orang-orang yang sangat beruntung, dan kami berempat memiliki latar belakang yang mendalam. Kami berempat yang berada di tingkat tengah tingkat kaisar pasti bisa bersaing dengan tingkat kaisar di aliansi asing. Ini sebanding dengan puncak. Mari bergabung dalam pertempuran. Saya yakin bahkan penguasa istana akan memilih seperti itu. Lu berhenti sejenak dan melanjutkan, yah, tidak ada yang perlu diragukan, kan? Kepala istana tidak dapat dihubungi sekarang. Qian Mian telah menghubungi Tuan Xing. Tuan Xing berkata bahwa Tuan Istana harus segera keluar dari pengasingan. Mari kita tunggu libur sebentar. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana situasinya berkembang. Oke. Setelah Lu selesai berbicara, An, Zan, dan 3 pembangkit tenaga listrik teratas dari kuil kehancuran juga mengangguk. Setelah pertemuan 4 raja surgawi asli kuil Tianshan berakhir, Zan menemukan sudut terpencil dan memanggil Diakon Agung Gerbang Ares. Setelah panggilan tersambung, Zan berkata kepada Diakon Agung, saya ingin meninggalkan surga. Kuil, kembali ke gerbang Dewa Perang. Diakon Agung di sisi lain telepon terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, syaratnya adalah Sekte Dewa Perang mengirimkan orang-orang kuat untuk membantu Departemen Perang Kerajaan Naga. Zan mengangguk dan menarik napas dalam-dalam lalu berkata, ya, jika kamu setuju, aku bisa segera kembali. Namun setelah Zan selesai berbicara, Diakon Agung di sisi lain telepon terdiam. Setelah Diakon Agung terdiam lama, dia berkata, maaf, pemimpin Sekte Muda, tidak mungkin Sekte Dewa Perang mengirim orang kuat untuk membantu Departemen Perang Kerajaan Naga. Ini adalah aturan. Zan sangat marah saat mendengar ini, dan berteriak ke telepon, aturan. Aturan omong kosong lagi. Katakan padaku, aturan apa yang kalian ikuti? Diakon Agung di sisi lain telepon terdiam. Setelah sekian lama,
dia meminta maaf kepada Zan dan menutup telepon. Persetan, Zan tiba-tiba melemparkan telepon satelit ke batu di depannya. Telepon satelit itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hei, Zan, tunggu dan lihat saja. Meski situasinya sangat kritis sekarang, masih butuh banyak waktu bagi pasukan tambahan dari negeri asing untuk sampai ke sini. Tunggu dan lihat saja, aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, An muncul di belakang Zan dan berkata pada Zan. Zan kembali menatap An dan tidak berkata apa-apa. Suasana hatinya sedang sangat buruk, sangat buruk. Di wilayah Kerajaan Naga, para prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga masih menyeret tubuh mereka yang bisa pingsan kapan saja, termakan oleh sekte pembuat onar. Di garis depan di sini, tentara dari Kerajaan Naga sekarat dalam pertempuran hampir sepanjang waktu. Kemungkinan besar hanya beberapa saat setelah dia menelepon, banyak tentara dari Kerajaan Naga terkubur selamanya di negeri asing ini. An, kamu di mana? Setelah beberapa saat, Zan mengangkat kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu kepada An. Namun sebelum dia selesai berbicara, seorang wanita cantik berpakaian hitam, tingginya hampir 2 meter, berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Saat wanita misterius itu muncul, Lu dan Mi yang berada di kejauhan juga bergegas mendekat. Salam untuk senior. Mereka berempat, Lu, An, Mi, dan Zan, membungkuk hormat kepada wanita berbaju hitam itu. Mereka semua mengenal wanita ini dan pernah melihatnya sebelumnya. Wanita ini sepertinya memiliki hubungan dengan tuan istana mereka. Terlebih lagi, dalam beberapa bulan terakhir ketika Xiao Tianx tidak lagi berada di medan perang di luar wilayah, wanita ini telah membantu kuil Tianshan berkali-kali. Oleh karena itu, 4 pria berkuasa di kuil surgawi masih sangat menghormati wanita ini. Dan dia sangat kuat, pastinya dengan kekuatan setingkat kaisar. Wanita berbaju hitam itu mengerutkan kening, menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Damei, Dao Hao, ahli tingkat kaisar dari Departemen Perang Dava telah memberikan tekanan pada kita. Jika kuil Dewa Surgawi berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan dalam 2 hari, maka kaisar mereka ahli tingkat akan memasuki medan perang di luar wilayah dan mengambil tindakan untuk menghancurkanmu. Ketika wanita berbaju hitam mengatakan ini, matanya menjadi lebih rumit. Kamu tidak tahan. Lu, Mi, An, Zan, mereka berempat gemetar hebat, lalu terdiam. Kemudian Lu menatap wanita berbaju hitam dan berkata, Senior, lalu bagaimana kalau kita semua bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga? Wanita berbaju hitam menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, tidak ada gunanya. Ada terlalu banyak pria kuat yang tersembunyi di setiap negara asing yang kuat. Jika Anda bergabung, pihak lain mungkin akan mengirim 4 lagi, 6 lagi, 8 lagi, atau bahkan itu hanya saja 10 ahli tingkat kaisar ada di sini, jadi tidak ada gunanya, dan 4 tetua kerajaan naga mungkin tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Hei. Tubuh Lu bergetar lagi, dia menatap wanita berbaju hitam dan bertanya, kalau begitu, apakah tidak ada cara lain? Jika bala bantuan asing tiba, keempat tetua kerajaan naga akan mati, begitu pula prajurit tempur yang tersisa. Sial, tidak ada harapan untuk menang. Wanita berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya, menghela nafas dalam-dalam, tidak berbicara lagi, tapi pergi perlahan, sosoknya benar-benar menghilang ke dalam kegelapan yang luas, bahkan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar seperti dia, pada saat ini, aku juga merasakan kedalaman rasa tidak berdaya. Dan pada saat ini, membunuh, menggelapkan, berkelahi, dan menghancurkan, mata semua orang menjadi merah saat mereka melihat medan perang yang jauh dengan nyala api dan pertempuran terus-menerus di luar wilayah. Di medan perang asing yang jaraknya puluhan ribu mil dari Kerajaan Naga, di malam yang dingin dan angin dingin ini, para prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga yang namanya tidak diketahui sama sekali masih bertempur. Pada waktunya ada orang-orang mati dalam pertempuran. Tubuh tinggi Lu bergetar, dan saat berikutnya dia berteriak dengan mata merah, Kuil Tian. Semua anggota bergabung dalam pertempuran. Semua anggota bergabung dalam pertempuran. Bergabunglah dalam perang. Bunuh mereka. Boom. Pada saat ini, Li Jie mengabaikannya. Dia juga berasal dari Kerajaan Naga. Sekarang rekan senegaranya dan tentara di wilayahnya sendiri semuanya bertempur dalam pertempuran berdarah dan dibunuh secara brutal oleh orang-orang dari aliansi asing. Dia tidak bisa menahannya. Kuil surgawi, semua prajurit bergabung dalam pertempuran. Saat berikutnya, Mi Ye berteriak, ikutlah berperang. Bergabunglah dalam perang. Zan dan An Ye sama-sama berteriak, lalu mereka memimpin tentara dari kuil surga dan bergegas menuju medan perang di kejauhan tempat pertempuran paling sengit terjadi. Pada titik ini, kuil surga secara resmi bergabung dalam pertempuran. Awalnya, jika wanita misterius berbaju hitam tidak datang, Lu akan tetap ragu. Tapi sekarang dia tidak ragu-ragu. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengikuti Xiao Tianx sepenuhnya. Di seluruh medan perang asing,
tujuan Xiao Tian's adalah bertarung terlebih dahulu sebelum dia peduli tentang apapun. Dan ketika Kuil Tianshan secara resmi bergabung dalam perang, di sebuah gunung tandus di tengah medan perang luar, 4 ahli puncak tingkat kaisar dari aliansi asing tertawa ketika mereka mengetahui bahwa semua anggota Kuil Tianshan berpartisipasi dalam perang. Perang. Ketika Kuil Tianshan tidak berpartisipasi dalam perang sebelumnya, hal itu mungkin akan menimbulkan masalah bagi mereka. Tapi sekarang Kuil Tianshan telah bergabung dalam perang, hal itu akan lebih mudah untuk ditangani. Komandan Puncak Departemen Perang Amerika berkata kepada bawahannya, hubungi wilayah tersebut dan minta mereka mengirim lebih banyak ahli tingkat kaisar. Semakin banyak semakin baik. Dikatakan bahwa semua anggota Kuil Tianshan telah berpartisipasi dalam perang. Kemudian Komandan Departemen Perang Amerika di medan perang melihat ke arah Komandan Departemen Perang Elang Besar dan Departemen Perang Dava, dan berkata, kalian berdua, mohon juga menghubungi wilayah tersebut. Kuil surga adalah kekuatan asli di medan perang di luar wilayah. Seharusnya ada lebih banyak dengan beberapa informasi, biarkan mereka berhenti menggunakan taktik menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mengirim sebanyak mungkin ahli tingkat kaisar ke wilayah tersebut yang dapat datang untuk bergabung dalam pertempuran. Ya, oke, hehe. Kuil surga sudah berakhir hari ini. Aku sudah lama ingin memusnahkan mereka. Tapi sebelumnya itu terlalu sulit karena batasan aturan. Tapi sekarang jauh lebih mudah. Hehe, medan perang Departemen Perang Elang Besar Panglima berkata sambil mencibir. Kemudian Panglima Departemen Perang Dava juga tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya, saya akhirnya bisa mencabut duri ini. Bagus sekali, sangat bagus. Pada saat ini, Komandan Medan Perang dari Departemen Perang Dava juga merasa sangat lega. Pada saat ini, Yan Xiaobei di lembah mengetahui bahwa 4 Raja Surgawi dari Kuil Surgawi memimpin semua prajurit Kuil Surgawi untuk berpartisipasi langsung dalam perang. Dia sangat terguncang. Ekspresi ketiga lelaki tua lainnya juga berubah drastis. Bingung, mengapa mereka ikut perang? Apakah mereka akan mati? Saat berikutnya, 4 lelaki tua yang terluka parah dari Departemen Perang Kerajaan Naga semuanya muncul di puncak gunung, menyaksikan sekelompok tentara dari Kuil Surgawi di kejauhan bergegas ke medan perang dalam sekejap dan bergabung dengan tentara Kerajaan Naga. Untuk berperang melawan musuh asing. Mata keempat orang tua itu sangat kompleks. Yan Xiaobei bahkan melompat ke udara dan berteriak keras ke segala arah tanpa menyembunyikan sosoknya, apakah Raja Pembunuh Kuil Surgawi ada di sini? Saya Yan Xiaobei, atas nama Presiden Medan Perang Kerajaan Naga, saya atas nama Kerajaan Naga. Perintahkan kamu untuk tidak bergabung dalam pertempuran. Yan Xiaobei berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak mendapat tanggapan. Karena pada saat ini, 4 Raja Surgawi dari Kuil Surgawi, Lu, Zhan, An, dan Mi, telah mengambil pedang panjang mereka dan pergi mencari Kaisar Puncak Aliansi Asing. Setengah jam kemudian, mereka berempat, pembunuhan, Zhan, kegelapan, dan kehancuran, bertarung melawan 4 Kaisar Puncak dari Aliansi Asing. Yang aneh adalah 4 Kaisar Puncak Aliansi Asing masih dalam masa kejayaannya, tetapi mereka hanya melakukan kontak dengan 4 Raja Kuil Tianshan dan melarikan diri jauh. Mereka tidak akan bertarung langsung dengan 4 orang kuat Kuil Surgawi sekarang, karena tidak perlu, bala bantuan akan segera tiba, dan pada saat itu tidak ada satupun dari 4 tetua Kerajaan Naga dan 4 Raja Surgawi dari Kuil Surgawi akan dapat melarikan diri. 10 menit kemudian, 4 lelaki tua, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji, semuanya tiba di depan Lu, An, Zhan, dan Mi. Keempat lelaki tua itu sangat rumit dan patah hati saat mereka melihat keempat pemuda dan 4 keturunan Kerajaan Naga di depan mereka. Setelah beberapa saat, Yan Xiaobei berkata dengan suara serak, anak-anak bodoh, kamu. Tidak ada gunanya bagimu untuk ikut perang. Beberapa orang mengangguk, membunuh, menggelapkan, berkelahi, dan menghancurkan semuanya tertawa pada saat ini. Ya, mereka tahu itu tidak ada gunanya, tapi setidaknya dengan mereka berempat di sini, 4 lelaki tua di depan mereka, serta prajurit Kerajaan Naga jauh di bawah yang masih bertempur dalam pertempuran berdarah, masih bisa bertahan lama, kan? Mungkin 2 hari kemudian, ada kemungkinan besar Kuil Tianshan akan dihancurkan bersama dengan tentara Departemen Perang Luar Negeri Kerajaan Naga. Tapi itu 2 hari kemudian, bukan? Pada saat ini, 4 pemuda kuat dari Kuil Tianshan memahami di dalam hati mereka, bagaimana mungkin Anda tidak berpartisipasi dalam perang. Apakah Anda benar-benar harus menyaksikan satu demi satu rekan senegaranya dan tentara Kerajaan Naga mati di depan mata Anda? Apakah kamu mau apakah kamu hanya menonton? Apakah kamu melihat mereka semua hancur? Tuan Istana, saudaraku, saya yakin Anda akan melakukan hal yang sama jika Anda mengetahuinya, dan inilah yang telah Anda ajarkan kepada kami, bukan? Kami dari Kuil Surgawi, tapi kami juga dari Kerajaan Naga. Pada saat ini,
4 Raja Surgawi dari Kuil Surgawi, 4 orang kuat dari generasi muda dengan potensi tak terbatas, semuanya memiliki gagasan yang persis sama di dalam hati mereka. Bab 224. Kamu, anak-anak konyol, kamu terlalu bodoh. Yan Xiaobei, Panglima Kerajaan Naga di medan perang di luar wilayah, memandang keempat pemuda itu. Orang-orang yang berdiri di depan keempat orang tuanya, mau tak mau matanya basah. Lu tersenyum dan berkata, "Senior, kami para junior tidak bisa begitu saja melihatmu mati di depan kami, kan? Dan segalanya berbeda sekarang. Kami, anak muda, juga telah tumbuh dewasa." Ni pun mengangguk saat ini dan berkata, "Baiklah, senior, kakak tertua kita, selalu mengajari kita untuk tidak melupakan asal-usul kita. Kali ini, mari kita bertarung berdampingan. Bahkan jika kita gagal kali ini, kita akan mengalahkan mereka. Keras, negeri asing para bajingan itu, biarpun mereka menang, kita akan membuat mereka kehilangan vitalitasnya." An mengangguk, "Ya, mari kita bergabung dalam pertempuran bersama dan mencoba membunuh 4 kaisar puncak sebelum bala bantuan lawan tiba." Ada kerumitan yang tak ada habisnya di mata Zan. Dia membungkuk dalam-dalam kepada 4 komandan lama kerajaan naga dan berkata, "4 senior, maaf, saya adalah anggota sekte tersembunyi di kerajaan naga, tapi mereka adalah mereka. Aku adalah aku rela mati bersama kalian para senior." Yan Xiaobei gemetar hebat dan membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ketiga lelaki tua Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji juga sama, mata mereka merah. Tidak ada yang lain, saat ini mereka merasa itu sepadan. Keturunan kerajaan naga telah bangkit. Kali ini, meski mereka berempat mati dalam pertempuran, mereka pikir itu sepadan. Hahaha, oke, semua prajurit Jenderal Dewa, kalian semua baik-baik saja. Karena kalian ingin bertarung, maka bergabunglah dengan kami orang-orang tua hari ini, bunuh mereka semua dan buat kepala mereka pusing. Bunuh mereka dan biarkan darah mereka mengalir seperti sungai. Bunuh mereka. Chen Bahuang tertawa keras. Bunuh. Saat berikutnya, Sun Qitian, Lu Wuji, Yan Xiaobei, dan Chen Bahuang berteriak pada saat yang bersamaan. Aura di tubuhnya langsung naik ke langit, dan mereka sama sekali mengabaikan luka di tubuhnya dan tidak menekannya. Andalkan saja semangat terakhir di hati Anda untuk bertarung untuk yang terakhir kalinya. Bunuh. Saat berikutnya, tepat setelah 4 komandan lama kerajaan naga bergegas keluar dengan pedang di tangan mereka, keempat pria Lu, Zan, An, dan Mi juga bergegas keluar. Membunuh. Saat berikutnya, auman dari kurang dari 40.000 tentara kerajaan naga yang tersisa terdengar di mana-mana di seluruh medan perang luar, serta auman lebih dari 3.000 tentara kuil surgawi. Pada saat ini, jelas bahwa mereka masih dalam situasi yang sangat lemah, tetapi mereka memilih untuk melakukan serangan balik tanpa ragu-ragu. Dengan kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh, serta darah yang membara, dia melancarkan serangan balasan terhadap musuh yang beberapa kali lebih besar. Untuk sesaat, asap memenuhi langit di seluruh medan perang di luar wilayah sekali lagi menyala. Kali ini, para prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Surga tidak lagi menahan diri sama sekali, dan mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk membunuh. Selain itu, para prajurit Kuil Surgawi yang kekuatan tempurnya relatif terjaga dengan baik, selusin ahli tingkat Raja Surgawi yang baru dipromosikan, dan ratusan ahli tingkat Dewa Perang bergegas ke depan. 4 veteran Departemen Perang Kerajaan Naga dan 4 ahli tingkat Kaisar Jangka Menengah dari Kuil Surga juga bergegas ke formasi musuh, bertindak sebagai pionir dan dengan panik membantai para ahli dari aliansi asing. Dalam sekejap, pertempuran menjadi sangat brutal. Para prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga berkorban lebih banyak dan lebih cepat. Namun sebaliknya, musuh aliansi asing mati lebih banyak, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali atau 10 kali sebelum dikonsumsi. Arti dari pertempuran yang menentukan sangatlah jelas. Dan setengah jam kemudian, di medan perang luar, di teater pusat, Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan telah sepenuhnya memusnahkan legiun aliansi asing, dan kemudian mereka menyebar menuju medan perang luar tanpa henti. Pada saat ini, ketika semua anggota Kuil Tianshan berpartisipasi dalam pertempuran, dan ketika seluruh Departemen Perang Kerajaan Naga melancarkan serangan balik skala penuh, pasukan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh medan perang ekstrateritorial terkejut. Setengah jam kemudian, 4 kaisar puncak aliansi asing, 2 dari Departemen Perang Amerika, 1 dari Departemen Perang Elang Besar, dan 1 dari Departemen Perang Dava muncul lagi di puncak gunung. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Kerajaan Naga sebenarnya melakukan serangan balik, dengan kekuatan yang sangat lemah. Pada saat ini, seluruh pertempuran sangat sengit. Kedua komandan Departemen Perang Amerika terdiam saat ini. Diam-diam,
dia melihat ke bawah ke tempat sekelompok tentara kerajaan naga tewas bersama legiun mereka. Kuil surga telah bergabung dalam perang. 4 kaisar berada di tahap tengah, dan kekuatan tempur mereka benar-benar sebanding dengan kita. Bersama dengan 4 orang tua dari kerajaan naga, artinya, lawan sekarang memiliki 8 kaisar dengan kekuatan tempur puncak. Mereka membunuh orang-orang kuat di departemen perang kita. Apakah kita akan menghentikan mereka? Jika ini terus berlanjut, kekuatan utama departemen perang kita mungkin akan dimusnahkan oleh lawan sebelum bala bantuan tiba. Medan perang departemen perang Lang besar. Mata Panglima menjadi lebih serius. Panglima Departemen Perang Dava juga mengangguk dengan ekspresi yang sangat serius dan berkata, ya, jika kita terus seperti ini, bahkan jika kita dapat sepenuhnya memusnahkan Departemen Perang Kerajaan Naga dan kuil Tianshan lusa, besok, kerugian kita akan terlalu besar. Panglima Departemen Perang Amerika terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, jangan khawatir, ada lebih banyak tentara biasa. Tunggu sebentar, dalam beberapa jam, sekelompok pasukan tempur kelas atas akan tiba di pihak kita, lebih awal dari tentara. Hubungi area belakang masing-masing dan minta mereka mengirim beberapa ahli tingkat kaisar secepat mungkin. Semua yang dapat dimobilisasi, bahkan ahli tingkat kaisar tahap awal, akan menjadi dimobilisasi. Departemen Perang Kerajaan Naga, tidak ada ahli setingkat kaisar yang datang untuk memperkuat. Biarkan mereka 8 membunuh terlebih dahulu. Begitu tenaga kita tiba, mereka akan mati. Setelah Komandan Departemen Perang Amerika selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Kemudian kedua Komandan Departemen Perang Lang Besar dan Departemen Perang Dava mengangguk, lalu bersembunyi. Tidak perlu bertarung dengan 4 lelaki tua Kerajaan Naga dan 4 Raja Surgawi kuil surgawi sekarang. Setelah beberapa jam, lusinan ahli tingkat kaisar dari pihak mereka datang. Orang-orang ini semua akan mati. 4 orang tua Kerajaan Naga dan 4 Raja Surgawi dari kuil surgawi masih dibantai oleh tentara. Haha, di mata mereka, mereka hanyalah orang mati yang hanya bisa hidup beberapa jam lagi. 4 komandan tingkat kaisar dari aliansi asing disembunyikan. 4 tetua kerajaan naga dan 4 raja kuil surgawi tidak dapat menemukan mereka. Dalam keputusasaan, 8 dari mereka hanya bisa membantai orang-orang kuat dari departemen perang pihak lain. Pada saat yang sama, di puncak gunung besar di medan perang di luar wilayah, wanita misterius setingkat kaisar berbaju hitam melihat ke medan perang di bawah. Terutama setelah melihat semua prajurit kuil surgawi berpartisipasi dalam pertempuran, tubuhnya juga gemetar, matanya sedikit merah. Bas, saat berikutnya, ruang di belakang wanita berbaju hitam sedikit berfluktuasi. Dao Chen, mengenakan jubah Tao dan memegang pengocok di tangannya, muncul di belakang wanita berbaju hitam dan menghela nafas dalam-dalam. Setelah menarik napas, dia berkata, "Hei Kaisar, tahanlah, kamu mengerti, ini adalah pilihan kuil surga, dan kami orang tidak dapat ikut campur." Wanita berbaju hitam tidak menoleh ke belakang, tapi terus menatap medan perang yang sangat tragis di bawah, dan berkata kepada Dao Chen, aku ingin membunuh semua orang itu, termasuk 3 kaisar yang akan datang besok. Dao Chen terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, tidak ada gunanya. Bunuh mereka, pihak lain akan mengirim orang lagi. Dan berapa banyak yang bisa kamu bunuh? Terlebih lagi, sekali kamu melanggar aturan, kamu juga akan terbunuh, hei. Wanita berbaju hitam memandang medan perang di bawah dengan mata merah, dan berkata perlahan, Dao Chen, kamu juga orang yang berasal dari kerajaan naga. Tubuh Dao Chen bergetar hebat dan dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi kerumitan di matanya menjadi lebih intens. Pada saat yang sama, di wilayah barat medan perang luar yang luas, sekelompok orang dengan topeng putih di wajah mereka dan aura menakutkan di tubuh mereka berkumpul bersama. Mereka adalah sekelompok pembunuh yang aktif di medan perang di luar wilayah. Mereka adalah kelompok yang ada ketika mereka muncul dari medan perang di luar wilayah. Sebuah kelompok yang tidak pernah tersingkir oleh kekuatan apapun. Pada saat ini, sekelompok pembunuh top di dunia juga telah menerima kabar bahwa kuil Tianshan telah sepenuhnya berpartisipasi dalam perang. Mereka juga terdiam, mereka juga sangat sedih. Saat berikutnya, seorang pembunuh yang tubuhnya dipenuhi fluktuasi aura tingkat kaisar berkata, kuil surgawi, sayang sekali. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam perang kali ini, masa depan mereka akan lebih jauh. Saat berikutnya, Zero, yang selalu ingin membawa Xiao Tians lebih dekat dengan kelompok pembunuh, juga terdiam. Tempat lain di medan perang di luar wilayah adalah markas organisasi malam gelap, yang selalu sama dengan bagian depan kuil surga. Beberapa ahli puncak tingkat kaisar, serta ahli tingkat kaisar, juga terdiam setelah mengetahui berita bahwa semua anggota kuil surgawi berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Meskipun mereka selalu kesulitan berurusan dengan kuil surgawi, mereka juga mengagumi kuil surgawi. Pada saat ini,
mereka juga memahami bahwa kuil surgawi telah sepenuhnya melanggar aturan. Ketika mereka benar-benar bersaing dengan Departemen Perang negara-negara besar di negeri asing, mereka tidak akan mampu melawan. Hei, sayang sekali. Pada saat ini, beberapa pemimpin senior organisasi Dark Knight juga menghela nafas. Tapi yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa pemimpin organisasi Malam Kegelapan setingkat Kaisar sedang melihat salah satu titik merah yang melambangkan 4 Raja Kuil Surga saat ini. Matanya sangat rumit. Bicara lagi. Berita dari medan perang asing sekali lagi disebarkan dengan cepat, dan 3 departemen perang asing terus menambah pasukan mereka di medan perang asing. Selain itu, 5 departemen perang yang tersisa juga telah diintimidasi oleh 3 departemen perang yang kuat, dan sekarang mereka mulai mengadakan pertemuan untuk segera membahas apakah akan terus menambah pasukan mereka. Selanjutnya, berita bahwa semua anggota kuil Tianshan berpartisipasi dalam perang akhirnya dikirim ke departemen perang utama di luar medan perang. Pada jam 8 pagi, hari masih gelap di kuil Tianshan, tapi hari sudah siang di Kerajaan Naga. Pada saat ini di Yanjing Kerajaan Naga, di rumah Tetua Agung, keempat tetua Kerajaan Naga semuanya telah keluar dari kolam naga. Situasi di medan perang di luar wilayah telah berubah secara dramatis, dan mereka harus keluar. Terlebih lagi, energi di kolam naga telah sepenuhnya habis. Pada saat ini, di ruang konferensi rumah Tetua Agung, 4 tetua dengan otoritas tertinggi di Kerajaan Naga terdiam saat mereka menyaksikan berita di medan perang di luar wilayah. Ekspresi wajah Tetua Agung dan yang lainnya bahkan lebih buruk lagi. Setelah sekian lama, Penatua pertama memandang Penatua kedua dan Penatua ketiga, dan Long Zhangguo bertanya, bagaimana pemulihan cedera Anda? Tetua kedua, Tetua ketiga, dan Long Zhangguo juga menghela nafas dan menggelengkan kepala dengan ekspresi jelek. Bagaimana semuanya bisa pulih hanya dalam 1 hari 1 malam? Saat berikutnya, Long Zhangguo mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Tetua Agung dan berkata, Penatua Agung, biarkan aku pergi ke medan perang di luar wilayah. Aku belum menembus ke tingkat Kaisar. Setengah langkah ke tingkat Kaisar tetaplah tingkat Kaisar. Bahkan jika kali ini gagal, kita juga harus membunuh aliansi asing itu sehingga mereka tidak akan dapat mengambil tindakan terhadap Kerajaan Naga kita dalam waktu 10 tahun. Untuk membeli 10 tahun lagi untuk Kerajaan Naga. Jika kita tidak bisa, maka 5 tahun tidak akan berhasil. Maka 3 tahun lagi akan ada gunanya. Tetua Agung juga terdiam, memandang Long Zhangguo dengan mata yang sangat rumit, dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, situasi di Kerajaan Naga telah mencapai momen paling kritis. Jika semua prajurit di medan perang di luar wilayah dihancurkan, bahkan jika Kerajaan Naga tidak sepenuhnya jatuh, ia akan kembali selama bertahun-tahun, vitalitasnya akan rusak parah, dan setengah dari fondasinya akan hilang. Dan apakahnya Kerajaan Naga tidak memiliki lebih banyak ahli setingkat Kaisar untuk mendukungnya? Tentu saja memiliki, dan jumlahnya banyak. Misalnya Sekte Dewa Perang, Akademi Lingdong, Sekte Qingtian, Sekte Lingjian, dan Sekte Badao yang dibantai oleh Xiao Tians dan Tuan. Bahkan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat Kaisar yang sebanding dengan Long Zhangguo. Tapi mereka tidak akan ikut perang. Terlebih lagi, situasi saat ini sangat berbahaya. Quark di Departemen Perang Amerika sangat gila sehingga dia mengirim 3 prajurit tingkat Kaisar untuk bersiap memasuki medan perang di luar wilayah dan menekan pertempuran. Lalu siapa lagi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di Kerajaan Naga ini? Tetua pertama melirik ke arah tetua kedua dan tetua ketiga dengan mata yang sangat rumit. Saat berikutnya, Zudi, tetua ketiga Kerajaan Naga, mengangguk dan berkata dengan suara serak, Tetua pertama, saya akan pergi ke medan perang di luar wilayah, dan Anda serta saudara kedua Anda akan tinggal di wilayah tersebut. Tetapi ketika tetua ketiga baru saja selesai berbicara, tetua kedua Liu Ce menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua ketiga, tidak cukup bagimu untuk pergi sendiri, dan tidak ada gunanya jika kamu pergi. Aku akan pergi bersamamu, hanya di sisi negara ini. Tetua Agung terdiam ketika mendengar ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah mereka bertiga dan berkata, kalian bertiga, cepatlah segera. Situasi di sana mendesak. Zhangguo harus masuk terlebih dahulu untuk bisa bergabunglah dalam pertempuran. Kamu harus cepat. Kamu tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ayo, silakan. Mereka bertiga kemudian berdiri, dengan wajah berat, dan membungkuk dalam-dalam kepada sesepuh agung dengan cara yang sangat rumit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka keluar dengan cepat dan bergegas ke bandara. Mereka ingin bergegas ke medan perang asing secepat mungkin. Setelah tetua kedua, tetua ketiga, dan Long Zhangguo semuanya pergi, tetua tertua mematikan lampu, menurunkan tirai, dan duduk sendirian di ruangan yang benar-benar gelap. Duduk dengan tenang dalam kegelapan. Bersambung.